tema pelayanan publik. Sebelumnya telah dilakukan proses pengundian pasangan calon untuk menentukan urutan menjawab dan pertanyaannya secara off-air. Setiap pasangan calon akan mendapatkan satu pertanyaan dan diberikan waktu 1,5 menit untuk menjawab pertanyaan panelis. Selanjutnya secara berturut-turut masing-masing pasangan calon lain akan menanggapi jawaban dengan waktu 45 detik. Kemudian pasangan calon undian pertama akan diberikan waktu untuk menanggapi ketiga pasangan calon lainnya selama 1,5 menit. Penghitungan waktu dimulai saat pasangan calon mulai berbicara. Dalam segmen ini panelis yang akan memberikan pertanyaan adalah Profesor Syamsul Rijal. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana STIEM Bongaya. Dengan pendidikan terakhir S3 Ekonomi Universitas Hasanuddin. Dadang Trisasongko saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Etik ICW tahun 2020-2024. Pendidikan terakhir S1 Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Baik, langsung pertanyaan untuk pasangan calon undian pertama, yakni pasangan calon nomor urut 3 dengan amplop A. Amplop A masih tersegel. Suatu pelayanan publik dikatakan berkualitas jika masyarakat yang mendapatkan atau menerima pelayanan dari pemerintah merasa bahwa pelayanan yang diberikan citizen satisfaction, yaitu penggambaran jarak antara apa yang diharapkan dengan kenyataan yang diperoleh. Pelayanan publik seharusnya dikaitkan dengan good governance yang terdiri atas transparansi, akuntabel, partisipatif, kepastian hukum, dan sebagainya. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi harapan masyarakat Kota Makassar dari sisi A, transparansi, B, akuntabel, C, partisipatif, D, kepastian hukum. Silakan pasangan calon nomor urut 3 untuk langsung menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Bapak panelis. Kami pegang kubus. Perspektif di depan tentu berbeda. Kalau Puang Ketua pasti warna merah. Di samping kiri warna putih, di samping kanan warna hijau atau kuning dalam perspektif yang lain. Dan ini adalah miniatur dalam sebuah negara, bahkan sebuah kota seperti Makassar yang dinamis. Ada blank spot di bawahnya. Dalam konteks Bugis dinamakan Sulapapa. Perspektif pemerintah mesti melihat dalam konteks yang terintegrasi 360 derajat. Semuanya mesti kelihatan. Mesti ada konsep pelayanan yang bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat 24 jam. Kenapa? Karena dalam pendekatan waktu antara subuh, pagi, siang, sore, dan malam memiliki kompleksitas masalah yang berbeda. Sehingga transparansi, pendekatan new service management, new public service mesti diaplikasikan. Paslon 3 boleh kembali ke tempat, audionya terputus. Sehingga kita berharap apa yang menjadi tuntutan pemerintah supaya masyarakat itu mesti dilibatkan. Karena sumber daya yang paling utama sebenarnya ada di masyarakat. Apalagi Makassar dalam konteks performance ekonomi, uang yang berputar di kota Makassar itu jauh lebih banyak yang dimiliki oleh swasta dibanding dengan oleh pemerintah. Maka pemerintah mesti membuka ruang partisipasi seluas-luasnya. Terima kasih Paslon 3. Silakan Paslon 4, kami persilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Deng Ical, mohon maaf Tabe, itu kan rubik. Orang Makassar itu tidak butuh yang terlalu yang ribet atau apa gitu kan. Ini orang Makassar sekarang butuhnya adalah kenapa sampai sekarang itu begitu mau urus sesuatu masih banyak oknum-oknum yang masih menggunakan celah dalam kesalahan. Ada juga orang yang mau pergi urus contoh KTP di Capil, banyak juga dimintai sebelumnya itu. Terus berbelit-belit lagi. Itu bagaimana kira-kira kita tanggapi hal tersebut? Cukup? Baik, terima kasih Paslon 4. Silakan Paslon 1, kami berikan kesempatan untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Program pelayanan publik yang itu harus aksesibilitas, mudah, cepat, dan sederhana. Seperti apa yang disampaikan tadi Deng Ical bahwa harusnya ada
hotline atau call center. Nah, pada saat pemerintahan Pak Dani Pomanto ada call center 112 yang bisa diakses 24 jam yang siap melayani masyarakat dan memberi solusi atas segala keluhan masyarakat kita. Begitu juga dengan beberapa program lainnya seperti Dr. Rota, home care telemedicine, sehingga tidak ada lagi masyarakat kita yang terkapar sakit tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Terima kasih Paslon 1. Selanjutnya kami beri kesempatan Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Deng Ical, waktu Pilkada 2018 wajib pilih di Makassar itu 1.048.000. Hari ini yang kita ini itu cuma 901.000. Di mana transparansinya ini kira-kira ini, dan di mana profesionalismenya, di mana semua itu yang dibangga-banggakan selama ini sebagai kota Smart City di Makassar itu, Deng Ical. Ya, makasih. Terima kasih Paslon 2. Selanjutnya kami persilahkan Paslon 3 untuk kembali menanggapi pertanyaan dari pasangan calon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Kami punya konsep untuk memberikan pelayanan maksimal dalam 20 menit semuanya bisa selesai. Semuanya bisa mereka dapatkan. Semuanya bisa diakses. Semua kebutuhan-kebutuhan, terutama kebutuhan-kebutuhan yang mendasar, itu mesti bisa dipenuhi. Pemerintah memiliki sistemnya yang terintegrasi dan digital yang melayani. Sehingga setiap periferal ada kawasan-kawasan yang betul-betul komprehensif dari segi pelayanannya. Kesehatan, pendidikan, ekonomi, bahkan untuk akses hiburan pun dalam 20 menit warga bisa dapatkan. Dan inilah yang dinamakan pelayanan yang imparsial. Tidak bisa kita persamakan semua bagaimana kita melayani orang yang berkebutuhan khusus, yang berkebutuhan menengah ke bawah, kemudian menengah ke atas. Kita kemudian berikan pelayanan yang berkeadilan. Dalam konteks modern pemerintahan itu adalah bagaimana kita membuat masyarakat itu sesuai dengan proporsi pelayanan kebutuhannya. Karena antara pengusaha dengan petani kebutuhannya berbeda. Antara guru dengan buruh kebutuhannya berbeda. Jangan pelayanannya dianggap satu untuk semuanya sama. Dan disitulah keadilan yang proporsional mesti diciptakan pelayanan-pelayanan dalam konteks pemerintahan sekarang ini yang kita namakan sebagai pelayanan yang sombere. Terima kasih. Cukup, terima kasih Paslon 3. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita lanjutkan pertanyaan untuk pasangan calon undian kedua, yakni pasangan calon nomor urut 4 dengan amplop C. Amplop C masih tersegel. Peran pemangku kepentingan layanan publik, terutama penerima layanan publik, sangat penting dalam upaya membangun layanan publik yang prima. Beberapa daerah telah mengembangkan sistem pengaduan masyarakat yang sangat responsif. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah-langkah konkret kandidat dalam mengoptimalkan peran para penerima layanan dalam upaya peningkatan kinerja layanan publik di Kota Makassar? Kami ingatkan menjawab di tempat Anda masing-masing karena audio Anda bisa terputus kalau terlalu ke depan. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Sekali lagi, mengukurnya harus melalui 3 pisau analisis itu, yaitu kelembagaan, sistem, dan sumber daya aparatur. Kita harus memberi di pelayanan publik itu memperpendek rentang kendali antar struktur pemerintahan sampai dengan tingkat layanan. Yang kedua, kita menyederhanakan dan mengintegrasikan arah kebijakan serta aturan-aturan kita sehingga sistem itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, sumber daya aparatur harus seperti yang paslon nomor 3, tidak semua harus sama. Untuk yang melayani publik secara langsung ke depan, harus ditingkatkan kesejahteraannya. Damkar, perawat, guru,
Satpol, RT RW yang juga ikut dalam kolaborasi antara struktur dan organisasi pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan itu harus ditingkatkan kesejahteraannya berdasarkan upah-upah standar kehidupan yang layak yang diatur oleh regulasi pemerintah, termasuk oleh Perwali, termasuk oleh Pergub. UMR berapa? Itu harus ditaati oleh pemerintah dulu, baru sorong ke publik. Disitulah kita punya program ke depan. Terima kasih. Terima kasih Paslon 4. Kami berikan kesempatan Paslon 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Dalam visi misi paslon nomor 4 ingin memberi kewenangan kepada RT RW dalam urusan pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan. Padahal urusan administrasi kependudukan hanya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang dan itu jelas aturannya. Bagaimana tanggapan paslon 4 tentang implementasi program tersebut? Terima kasih. Cukup? Ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih Paslon 1. Silahkan Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih Pak Irman. Saya terus mendambakan bagaimana lahirnya birokrat yang bisa melayani setulus hati, memperpendek birokrasi dan mempercepat serta terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih terlalu banyak interaksi langsung antara masyarakat dengan pelayan dalam hal ini di internal pemerintah. Seperti apa Bapak nanti akan mengefisienkan ini semua? Ya, makasih. Terima kasih Paslon 2. Silakan Paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih banyak Paslon nomor 4. Saya sangat setuju dengan tiga hal yang selalu Paslon nomor 4 sebutkan itu. Mudah-mudahan tiga ini bermanfaat untuk semua orang. Dalam paradigma the new public service, saat ini masyarakat itu selalu menjadi customer. Tapi dalam the new public service, masyarakat saat ini menjadi citizen. Citizen bukan netizen. Yang berguna untuk pemerintahan kota itu sendiri. Dan bagaimana pendapat Pak Irman tentang the new paradigma public service tersebut. Terima kasih banyak. Terima kasih Paslon 3. Baik, kami persilakan Paslon 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Pemahaman tentang pendelegasian dan pemberian kewenangan itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Pendelegasian itu kewenangan tetap ada di pemerintah yang didelegasikan layanannya. Beda dengan pemberian kewenangan. Jadi itu harus dibedakan soal aturan RT dan RW membuat public service. Sama juga dengan kenapa ada pemilihan ketua RT. Kenapa harus pemerintah? Kenapa bukan KPU? Itu harus jelas sebagai pemimpin membedakan pendelegasian dan pemberian kewenangan. Yang kedua, kalau pendelegasian itu sama dengan ruangan saya yang cetak belangko, itu kita perbanyak saja. Itu pendelegasian. Beda dengan pemberian kewenangan. Yang berikut, digitalisasi. Ke depan dengan new service, newcomer, new citizen, intinya adalah 3 player teknologi, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. 24 jam kita bisa sapa rakyat kita dengan chatbox melalui Artificial Intelligence. Percuma itu war room begini, kalau tidak mungkin aparatur bisa lihati terus. Harus Artificial Intelligence. Terima kasih. Terima kasih Paslon 4, pemirsa dan hadirin sekalian. Kita lanjutkan. Pertanyaan untuk pasangan calon undian ketiga, yakni pasangan calon nomor urut 2 dengan amplop B. Amplop B masih tersegel.
Pelayanan publik yang prima harus selalu dikaitkan dengan aspek manajemen, seperti manajemen pengelolaan SDM, pembuatan sistem dan prosedur, penetapan tarif, dan sebagainya. Namun hal tersebut tidak secara otomatis bisa dihasilkan. Harus melalui manajemen perubahan, change management. Dan hal tersebut diperankan lebih banyak oleh leadership, wali kota atau wakil wali kota. Pertanyaannya, apakah change management telah tertera di dalam visi, misi, dan strategi yang calon akan laksanakan jika terpilih menjadi wali kota atau wakil wali kota? Silakan kami berikan kesempatan untuk menjawab pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Sistem, prosedur, dan penetapan tarif tidak bisa kita jalankan dengan baik kalau tidak ada regulasi yang mengatur mendahuluinya. Oleh karena itu kami sudah berkomitmen sama Pak Munafri. Kalau kami yang terpilih, regulasinya dulu yang akan kami benahi di Makassar ini. Banyak hal yang kita perlu benahi. Kita akan buatkan regulasi. Untuk apa? Untuk memperjelas alur birokrasinya. Memperjelas tarif-tarif ketika harus dibebankan biaya. Dan untuk mengukur waktu dan durasi untuk bisa melayani publik Makassar dalam seluruh sektor yang akan kita berikan pelayanan. Kita sadari sekarang ini masih banyak sekali layanan-layanan publik yang tidak terstandar berdasarkan regulasi yang diatur oleh apakah itu perwali atau peraturan lebih tinggi di atasnya. Mengakibatkan terjadinya inefisiensi dan dari sinilah juga memungkinkan terjadinya kebocoran-kebocoran termasuk kebocoran pendapatan daerah. Oleh karena itu kami akan benahi dengan menyusun regulasi dulu terutama ketika kami yang terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota. Sudah cukup Paslon 2? Terima kasih Paslon 2. Kami persilakan Paslon 3 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Pas Tong ini change management yang ditanyakan sama Paslon 2. Karena kayaknya mau langsung diterapkan ini change manajemennya. Satu dari urus PSM mau menjadi wali kota. Satu dari ASN mau juga jadi wakil wali kota. Saya ingat waktu saya jadi wakil wali kota, beliau menjadi kepala dinas kelautan. Saya sedih sekali pada saat perubahan struktur pemerintahan di struktur organisasi, dinas kelautan hilang. Jadinya dinas perikanan dan pertanian. Padahal kita ini Makassar, kota maritim. Bahkan ada calon yang menjadikan visinya itu kota maritim. Di mana mikro lautnya ini Makassar? Insya Allah Dengical akan kasih kembali itu kebanggaan sebagai kota maritim. Itu kota Makassar. Terima kasih. Terima kasih Paslon 3. Silakan Paslon 4. Waktu Anda 45 detik untuk menanggapi. Dimulai dari Anda berbicara. Salah satu harapan kota Makassar termasuk di Makassar bagaimana pemerintah hadir memberi pelayanan terbaik atau prima kepada mereka dalam berbagai jenis pelayanan. Bagaimana hal tersebut seharusnya dikelola sehingga harapan itu terpenuhi, bukan cuma hanya regulasi. Tadi Tabe kita bilang regulasi apa yang harus kita bikin gitu. Saya pun juga penasaran jadinya. Terima kasih. Terima kasih Paslon 4, sudah cukup? Masih ada lagi yang mau ditambahkan? Cukup? Baik, Paslon 1. Silakan menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Yang ditanya Pak Api Rahman adalah change management. Di Adama kita punya namanya revolusi, reformasi, ada restorasi, semua model-model perubahan ada di situ. Apa yang Anda tadi buat, yang tadi katakan, mulai dari tadi reformasi birokrasi sampai pelayanan publik, saya membaca di visi misi Anda tidak pernah ada di situ. Sedikit pun saya tidak temukan. Padahal visi misi ini adalah produk hukum. Artinya kalau seperti ini nanti masyarakat menganggap ini omong kosong. Karena semua visi misi itu harus tertulis. Itulah yang harus lihat bagaimana change management harus kelihatan. Saya tidak pernah melihat satupun kata tentang change management yang ada di visi misi Anda. Karena visi Terima itu kasih Paslon 1, hukum. waktu Anda habis. Kita kembalikan ke Paslon 2. Silakan menanggapi pertanyaan ketiga pasangan calon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Ketika regulasi kosong,
dan atau regulasi itu afkir atau ketinggalan atau tidak bersesuaian dengan perkembangan, maka kita harus melakukan perbaikan dan perubahan atau bahkan menghadirkan regulasi baru. Itulah change management. Kita tidak boleh kaku dengan apa yang terjadi sekarang. Yang jelas bahwa Makassar ini harus mengikuti peradaban termasuk dalam kondisi kekinian di mana kita masih berada pada pandemi COVID-19, tentu harus ada regulasi-regulasi baru untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Tidak boleh berhenti pelayanannya, tapi tidak boleh rakyat dan pelayan jadi korban karena pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami, Pak Api dan saya akan melahirkan regulasi yang bersesuaian dengan protokol COVID-19 agar layanan publik tidak boleh terhenti dan tetap berjalan. Ya. Boleh disempurnakan Pak Wali. Dan di dalam masa pandemi COVID ini, inilah yang menjadi tantangan kita sekarang ini. Bagaimana memaksimalkan pola layanan yang ada di masyarakat tanpa harus beralasan bahwa ini adalah pandemi. Sehingga seluruh layanan tetap bisa menyentuh secara maksimal kepada warga Kota Makassar. Terima kasih Paslon 2. Pas sekali waktu Anda habis. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita lanjutkan pertanyaan untuk pasangan calon undian terakhir, undian keempat, yakni pasangan calon nomor urut 1 dengan amplop D. Amplop D masih tersegel. Sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik sudah lama diterapkan. Tetapi menurut data kasus korupsi yang ditangani KPK, bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah masih termasuk bidang yang memiliki resiko korupsi yang tinggi. Pertanyaannya, langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan untuk mengurangi resiko korupsi dan meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Makassar? Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Pada saat pertama saya menerima amanah sebagai wali kota, struktur-struktur untuk bagaimana kita membuat transparansi government itu jauh dari standar-standar yang ada. Contoh ULP tidak ada, kami membuat ULP. Kemudian kami membuat namanya e-procurement. Kita seluruh tender-tender itu kita tender secara elektronik. Dan bukan hanya itu saja, pengurusan keuangan yang ada di pemerintah kota waktu itu tidak perlu ketemu. Kami membuat sebuah aplikasi di mana orang yang ingin menagih tidak perlu datang ke meja masing-masing, tetapi bisa dia monitor langsung secara real time di HP-nya masing-masing. Nah, dengan cara-cara seperti itulah, dengan mengurangi orang bertemulah, maka insya Allah, dan itu sudah diterapkan, dan insya Allah ke depan kita sempurnakan lagi. Tidak ada hal-hal yang kita takutkan seperti pertanyaan panelis seperti tadi. Karena itu jadi masalah luar biasa. Korupsi dari proyek itu menjadi bagian yang paling menonjol di antara indeks-indeks korupsi yang ada. Nah, pemerintah kota sudah menerapkan seperti itu dalam 5 tahun kemarin. Dan kita akan sempurnakan dalam 5 tahun ke depan, insya Allah. Ada yang mau ditambahkan? Cukup Paslon 1? Baik. Kami persilakan Paslon 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tadi Paslon nomor 1 sudah menyampaikan teorinya semaksimal mungkin. Tapi saya cuma ingin mengatakan, kenapa sejak dari awal seharusnya di pemerintah kota ini tidak ada lagi pejabat-pejabat yang tersandung korupsi. Seharusnya ini sudah diselesaikan dari awal kalau sistemnya sudah terbangun dengan baik. Tetapi ini masih ada sampai hari ini yang ada di dalam proses hukum. Bahkan sudah ada yang ingkrah putusannya. Dan ini menyangkut masalah keuangan. Nah, inilah yang harus menjadi fokus kita ke depan. Jangan sampai ini cuma menjadi slogan di bibir Waktu kita Anda habis saja. Paslon 2, baik. Paslon 3 kami persilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih
atas komitmen keterbukaan yang disebutkan oleh paslon nomor 1, ada beberapa hal yang kita runut ke belakang, ternyata ada beberapa yang tidak dibuka oleh paslon nomor 1, seperti LPI ataupun ombudsman, yang akhirnya tidak ada pada waktu calon urut nomor 1 memimpin di Kota Makassar. Dibatalkan. Jadi LPI hilang, ombudsman juga belakangan baru dimunculkan kembali. Artinya komitmen keterbukaan dan komitmen memberi ruang partisipasi itu sebenarnya ya agak-agak dipertanyakan Tongi. Terima kasih. Terima kasih Paslon 3. Kami persilahkan Paslon 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 45 detik dimulai dari Anda berbicara. Paslon nomor 1 membanggakan ULP dan e-procurement. Itu udah lama Pak, Bapak yang terlambat. Tahun 2010 Anda baru menerapkan di 2015 pengakuan saudara. Itu terlambat. Itu kesadaran yang kurang. Akhirnya memanifestasikan itu juga lama. Sehingga adaptasi terhadap sistem itu juga lama. Bisa menimbulkan korban-korban. Pantas saja kalau ada fee di dalamnya, pantas saja kalau ada masalah di dalamnya, karena adaptasi terhadap itu. Anda begitu terlambat mengimplementasikan procurement dan ULP tersebut. Cukup, terima kasih Paslon 4. Kami ingatkan para paslon tidak boleh memotong pembicaraan paslon lainnya. Kami kembalikan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan dari para paslon lainnya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari Anda berbicara. Pak Api, kasus-kasus yang banyak itu di 2018 Pak Api. Di mana pada saat itu terjadi persaingan dengan kota kosong. Artinya penciptaan kota kosong. Masyarakat semua sudah tahu bahwa proyek-proyek itu atau kasus-kasus itu tidak terbukti. Khusus untuk apa yang Anda katakan tadi. Artinya masyarakat juga tahu bahwa kami ini adalah dapat penghargaan clean and government. Adapun kasus-kasus itu adalah kasus-kasus yang secara politis sangat kental secara politis. Dan itu muncul. Dan saya kira Anda juga tahu semua kasusnya kok. Kemudian yang kedua, ombudsman dan LPI. Pak, mohon maaf. LPI dan ombudsman itu sebelumnya itu menjadi tukang stempel. Untuk memperkuat wali kota waktu itu. Saya robah semua. Kemudian saya rekrut secara transparan. Mengikutkan semua teman-teman NGO. Dan NGO lah yang memutuskan bukan orang yang saya kenal juga. Dan alhamdulillah sistem perekrutannya sekarang ini adalah orang-orang betul-betul yang punya integritas. Jadi bukan tukang stempel dari wali kota. Untuk menghindari ombudsman RI, dibuat ombudsman sendiri. Itu kan sangat tidak fair. Tapi saya tetap menggunakan itu dan kemudian kita terapkan seperti sekarang. Kalau tadi yang disampaikan Pak Irman, saya kira Pak Irman dulu memang awalnya itu ULP sebuah kewajiban. Bukan masalah terlambat atau tidak. Terima kasih. Pemirsa dan hadirin, pendalaman tema pelayanan publik telah selesai.